seperti di dalam teori tadi, ini kan baru meninggal, ya kan? Baru meninggal. Apa yang pertama kita lakukan? Menutup matanya. Ya kan? Tutup matanya. Ya kan? Ditutup matanya. Jangan senyum-senyum jenazah. Ya. Nah, ini kita ambil tadi minyak ya. Bismillah. Oke ya, udah rapat ya. Ya. Tadi kalau misalnya ya kan matanya itu tidak rapat, tadi kita carilah uang, kita bungkus dengan tisu ya. Kita tempel ya, kita tempelkan sudah. Kemudian ini sekarang posisi si mayat sudah dibuka bajunya, ya, udah dibuka bajunya. Maka ini tangan sebelum keras. Kalau misalnya orangnya agak gemuk, agak gemukan, kadang-kadang ini mau lepas dia balik kemarin, ya kan? Nah, maka ini boleh kita ikat sementara, ya. Ini putaran itu juga sementara. Nah, udah, jangan nanti dia jatuh ke bawah. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan bibir? Nah, bibir yang tadi terbuka. Kalau dari rumah sakit di sini ikatannya, kalau dari sini ikatannya pakai berban kemarin, maka caranya supaya ini bibirnya tidak membleh, ya kan, tidak terbuka, maka ini kita ikat ke atas, kita bedung. Cara membedungnya seperti kita pakai jilbab, nah ya kan, seperti kita pakai jilbab. Nah, ini kita ambil kain, ya. Kita ambil kain, boleh itu misalnya yang selendang, nah ya seperti ini, ya kan? Jadi jangan dia kecil, kalau kecil seperti perban itu yang menggantung dia, maka kita buatlah yang agak lebar, nih. Nah ini nampak? Nah di sini diikat. Jadi ininya tidak. Jadi kalau di sini yang diikat, ini, nah kita buat dia lebar seperti ini. Nah ini dia. Di sini yang diikat. Nah, udah. Sesudah dia rapat, kita buka nanti kan, sama itu dengan uangnya yang tadi pun nanti kan kita ambil di sebelah rapat, udah. Kemudian yang berikutnya kaki ini juga perlu kita rapatkan. Bagaimanakah cara merapatkannya? Seperti yang pertanyaan tadi itu. Nah ya, sebelum itu kan? Iya, yang tadi itu waktu dimandikan. Yang sesudah dimandikan kemana? Ini kita usaha rapat. Bagaimanakah cara merapatkannya? Kalau kita padatkan yang dari rumah sakit itu kan yang diikat di sini kan? Ya, hanya jempolnya yang diikat. Kalau begini kadang-kadang kejadiannya ini jari, ya betul. Kemudian ini ada yang ikatnya begini, tergantung kadang-kadang dari rumah sakit. Bisa-bisa ini tegak macam gini, tegak gini kayak gini. Kalau orang kampung nanti jadi tengokan lagi. Barangkali ada lagi yang nyusul itu. Ada lagi yang nyusul itu. Masa ku tengok hidup kakinya toh
enggak. Iya, kakinya tagak aku tengok, ada lagi yang baru nyusul itu. Untuk menghindari yang seperti ini dan supaya ini juga rapat, ya kan? Ini kita bedung, kakinya dibedung, ya. Bisa dibedungnya itu dengan kainnya seperti ini, atau kain sarung dan lain-lain. Nah ini caranya. Angkat alat kita. Nah ini. Ya, dari sini kita bedung dulu. Ini kayak bedung anak bayi. Nah, waktu kita bayi dulu kan gitu di bawah orang tua, dibedung kakinya ketat-ketat supaya cantik dari lo nanti nggak mengengkang kau berjalan, katanya kan. Nah, jadi dari sini, nah, sampai kemari, ya. Nah, ya, ini, ya. Anak bayi. Nah. Ya, sampai ini nanti kan tunduk kakinya kan? Iya. Kakinya tunduk, nggak tegak gini. Iya. Kaki ini tunduk. Tangan di atas nggak ada. Ini dia. Nah. Nanti paling 2 jam, tak sampai 2 jam, udah ngikut deh. Kenapa? Begitu nyawa itu sudah keluar, ini kan ada yang menggerak-gerakkan ini. Jadi dia kaku nih. Udah begini kita buat, beginilah ini. Udah? Jelas? Jelas. Nah, oke. Berikutnya, udah? Berikutnya lagi ada tips yang paling mudah, ya. Yang paling mudah untuk nanti memandikannya. Jangan sarungnya itu disarungkan dari bawah. Saya sengaja bawa sarung ini. Nah, oleh ahli bait di tilamnya udah kita bentangkan memang di atas spray itu bisa saja kan udah ditaruh perla. Nah, taruh perla. Di atas perla, ya di atas perla itu kita siapkan sarung. Misalnya, dia ini kan mau dipindahkan ke tempatnya. Tadi dia meninggalnya di sana, kan gitu. Atau meninggalnya di rumah sakit, ya. Kita udah persiapkan tempatnya. Maka di tempatnya itu udah kita siapkan sarung. Sarung itu jangan dimasukkan seperti ini, susah nanti ketika memandikannya. Tapi sarung ini dilintangkan dia di tilamnya itu, dibentangkan gini. Ya, coba angkat anunya. Jadi karena kita kan tempatnya di sini juga kan. Ini tadi kita. Boleh lagi. Lagi pantun sini. Ini kan kita mempersiapkan tilamnya, tempatnya. Sudah? Kurang habis kita. Enggak kurang ke sini. Oke. Nah, ya. Nah, ini apa manfaatnya kain ini buat posisinya seperti ini? Ketika nanti waktu memandikan, orang mengangkat mandi, ini nggak ditarik-tarik ke bawah, ya kan, nggak repot. Jadi ini diginiin. Iya pula ya, memang iya. Udah, kan udah. Jadi ketika memandikan, kan nggak payah lagi kan? Nggak ditarik-tarik ke bawah. Jadi kalau begini cukup, ini buat ke sana, ini buat ke sana. Sementara ini ketika memandikan, ini kan begini nanti.
memandikan pun, ya ketika kita memandikan, tak payah, ya, tak payah lagi si Bilal mau narik-narik ini kain, ya narik-narik ke bawah, tarik-tarik ke bawah. Cukup, ya diangkat aja sedikit ini sini, buka ini, ya kan? Udah, angkat ini, udah kan? Tinggal diangkat. Ya kan? Nanti ketika kita membalik-balik si mayat waktu memandikan, ini kan bisa sendiri nih diangkat, bisa sendiri ditarik. Jelas? Oke. Ini persiapan sebelum kita menggunting. Ketika si mayat itu tadi udah meninggal, kemudian memindahkan si mayat ini ke tempat tidurnya. Inilah yang kita lakukan. Sekarang kita mau lanjut menggunting, ya kan? Menggunting. Udah boleh aja. Kita mengguntingnya, ya buka kainnya. Kalau di perkotaan ini udah siap, udah ready semua, ya. Pesan aja, udah ada XL, ada L, ada M-nya, ya kan? Kafan lengkap, bilang aja seperti itu. Ya udah lengkap. Udah semuanya ada, sampai pada payungnya ada, anduknya ada. Kembali lagi, kalau kita di daerah, kalau kita di desa tidak ada. Ya, nanti ini kayak ya. Suratnya ini nggak masalah. Cantik dan mahal. Jadi kan kita mau menggunting. Jadi ini kita anggap, ya, itu udah kita koyaknya ada sisa goyaan yang lalu, ya. Sayang ini dikoyak, ya. Nggak masalah. Tidak berwarna. Iya. Jadi kalau ini kita buat untuk nanti menjadi pengikat talinya ini kan, diambil terlebih dahulu dari kain ini, digunting. Pinggirnya digunting. Nanti ini posisi gunanya kita buat jadi pengikat, ya kan? Nah, sebelum dia kita gunakan jadi pengikat, ini kita gunakan untuk menjadi pengukur, untuk meteran. Jadi, lihatnya meninggal, awal mencari sentimeter lagi meteran, nggak mesti begitu. Cukup kain sisanya ini kita buat menjadi alat ukur, alat pengukur. Cara mengukur kita mulai dari kepala, ya. Bagaimana cara mengukurnya? Kita mulai dari ubun-ubunnya, sudah, sampai ke tempat tidurnya, udah. Ini ubun-ubunnya, ya kan? Apa? Ubun-ubunnya sampai tercecah ke tilamnya. Sudah itu ditambah 1 jengkal, ya kan? Nampak? Ini kan udah cecah kan? Udah. Dari sini tambah sejengkal. Jadi gini, kita tandain, ya, supaya nanti nggak heboh kita. Nah, ini kan. Nah, nampak kan? Nah, jadi gini. Nah, itu kan ditambah kan? Nah, dari sini ini nampak? Kurang panjang, disambung. Nah, dari sini kita sampai kemari, dibas ya. Nah, sampai ke lantai lagi, ke tilamnya. Sampai ke tilam, ditambah lagi 1 jengkal. Catat ya, tambah lagi 1 jengkal.
dia, ya, sampai secah kemari, tambah 1 jengkal, gunting. Ya, ya sama seperti itu, sampai dia cecah ke latte, ditambah 1 jengkal. Nah, ya kan? Ini dia sampaikan tambah sejengkal. Oke, kita gunting. Inilah dia ukuran panjang kafan. Kain kafannya. Nah, kita ukur ke sini. Nah, ya, ayo. Ya, ukur dari sana. Ya. Ini udah di batasnya. Nah, Ini. sudah. Kita Sedikit gunting. Tarik aja. 2 kali. Kan tak cukup Oh, ini. iya. Jadi gini kan? Nah. 2 kali. Ini 1. Iya, ini Jadi lingkar badannya nggak cukup 1 bidang kain kan? Iya, Bu. Nah, jadi harus 2. Ya? Diukur tapi. Sudah. Berapa kalinya? Kalau sama sejengkal. Kalau gendut itu batasnya tinggi dia kakinya itu. Udah. Ini adalah untuk menjadi pembungkusnya. Iya, Pak. Ya, pembungkusnya. Oke ya. Berikutnya, iya sama seperti ini. Ya, kalau anak-anak karena keliling badan si anak cukup 1 aja, 1 bidang kain. Nah, kalau anaknya kecil. Semakin gemuk semakin ditambah. Ya. Tapi segemuk apapun orangnya, nanti dengan bagaimana kita mensiasati menyusunnya akan bisa cukup, kan gitu. Ya. Sekarang kita mempersiapkan kainnya. Ini yang sisanya. Ya. Ini udah nih pembungkus ya, kasihkan dulu. Nah, sekarang kita membuat kainnya. Banyak kain kita. Nah, ya sini. Kainnya kita ukurlah kainnya itu. Ini kan tidak bisa begini ya, sebidangan. Maka kita buatlah kainnya ini melintang dia. Gini, ya kan? Jadi ini pinggang sampai ke sini, makanya kita ukurlah begini badan si mayat dari lantai kemari, udah, nampak kan? 2 kali kan? Nah, muka dan belakang, udah. Iya, lingkar pinggang, betul. Udah begini, kita tambahi lagi 1 jengkal, atau kalau mau orangnya boleh 2 jengkal, ya. Supaya apa? Supaya berselisih dia. Tidak pas-pasan. Kita tambah 1 jengkal, ya kan? Dari jumlah yang depan belakang. Iya. Dari muka belakang kita tambahlah ini 1 jengkal.
Ya, ini dia untuk kainnya. Iya. Kalau misalnya kainnya sedikit kita mau berpada-pada, ini kan kalau kita apalagi orangnya dia kan hanya pendek lah, normal ya, nggak terlalu pendek sekali, ya kan? Kalau orangnya misalnya pendek dan kain sedikit, ini boleh kita kurangin dalamnya kain. Nah kan gini, boleh. Oh ini nanti bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk buat sarung tangan. Iya. Nah boleh. Tapi ini kan kita kan kain banyak. Nah untuk kain, kayak mana supaya jangan payah-payah nanti mengikatkan si kain? Kita buat talinya seperti kain yang model sekarang itu. Oh kain model sekarang. Yang ada di ujungnya tali. Yang ada talinya. Nah, ini deh. Tak pakai jahit kita. Iya. Kita, Aja itu. kita tidak pakai benang, tidak pakai jahit, tidak pakai jarum. Nah, coba pegang sebentar. Itu buat sarung tangan bunda. Tengok aja. Ini main heboh. Dah, cukup. Iya, di ujungnya itu. Nanti ketika kita memakai ikan kedia, ini nanti begini. Iya, kayak sekarang kan gitu. Kayak sekarang, Iya, Bu. kayak model sekarang ini. Kayak sarung. Ada ikatnya, berdengkar. Ikatkan aja, jadi dia nggak lari-lari nanti. Nah. Kalau gurita banyak sekalinya. Iya. Kayak baju rok-rok sekarang. Iya. Iya loh. Yang Iya. Kain soket itu kan kayak gitu. Iya, supaya kainnya tidak digunting-gunting. Iya. Di satu saat kain itu bisa dipakai macam model nenek-nenek kita pakai Iya. dulu, kayak kain sarung. Nah, jadi ini. Nampak? Kalau ini terasa kurang panjang talinya, kita tambah sedikit lagi, kan gitu. Dah, cukup itu. Udah kan? Ini kain ya. Bungkus tadi kan disimpan. Yang mana itu Dah. kainnya bawa ini kain. Nah, sekarang kita mau buat bajunya. Nah, kayak buat baju boneka. Iya. Ini paduan dulu beberapa Ah. potong akhirnya. Iya. Kayak buat baju boneka. Iya, dia dilipat juga. Karena dia ini nggak gemuk sangat, ya kan? Nggak gemuk sangat. Jadi nggak mesti dihabiskanlah satu bidang, boleh dikurangi. Kalau kita, wah banyaknya kayak nggak apa-apa, nggak usah kurang-kurangin, boleh juga. Nah ini kan kita harus pintar-pintar lihat situasi di kampung itu seperti apa. Ceritanya kan cerita kampung aja kita kan. Karena kita udah siap. ya, standby rumah. Yang penting duit sama ngatur. Iya kan? Nah, jadi tergantung kita lagi mau buat bajunya ini blus atau midi sampai ke lutut atau baju kurung, kembali lagi kepada kita. Nah, ya. Kalau kurung kayak tadi tetap dipakai juga. Ini bungkus, itu kan bungkus. Ini kan bungkus. Ini udah blus dari bungkus lagi. Jangan dia nanti bungkus. Ini kan, ini artinya udah sampai ini kemari ya kan? Oke. Nah, ini bakal baju. Sudah. Ini bakal bajunya. Sayang banyak kali ya kan, banyak kali kurangin. Ayo kita kurangin. Nanti bisa nyambung apa gitu kan. Segitu badannya. Oke. Udah. Sekarang kita mau buat
kayak buat baju boneka. Iya, lipat lagi Bu ya. Ini kan? Nampak? Setengah oval. Udah, Lipat dua lagi. Lipat dua. Ini. Udah. Lubangi lah. Ya, lubangin kayak model bulan gitu gini. Oke. Kita gunting untuk leher. Ya. Udah. Untuk depannya itu lebih jatuh, ya kan? Itu Bu ini ya Bu ya, Ya. jangan kecekek lah. Jangan secekek lehernya. Udah mati. Iya lah, kan ini boneka. Udah. Kita sebelah depannya. Udah. Ya. Kan kelihatan sebelah depan. Supaya tidak susah memasukkan, ini dibelah. Mundur segini gitu. Ya. Kita belah. Udah. Kita belah. Nih. Nampak? Nah. Belah kan? Udah? Nah. Sudah? Kan? Bagaimana supaya dia tidak perlu lagi pakai bros? Ayo kita buat talinya. Oh iya, dia pakai bros itu biasa hidup dia pakai bros. Dia udah meninggal pakai bros juga. Maksudnya biar tertutup. Biasanya berarti sampai dikuburkan ada brosnya. Ya, dia orang biasa pakai bros, orang biasa nggak cantik aja. Ibu-ibu kan seperti itu dong. Iya. Ibu aja kemana-mana mesti pakai bros, kan pakai bros. Udah? Ibu kamar mandi. Tengok ya, kita buat talinya ya. Itu sikat. Orang terus dan terus. Udah. Oh gitu. Ini buat talinya. Oh ini diikat gitu jadi Udah. Bilang pun asisten. Hah? Bilang tuh ya asisten pada asisten. Dibantuin. Ya, nampak ini kan? Cantik ya. Pakai pita kan? Iya bisa Udah begini. Bolehkah kita berkreasi membuatnya? Boleh. Namanya perempuan, walaupun udah tua-tua, nggak cantik juga, kan gitu kan? Nah, boleh kita percantik. Bagaimana cara mempercantiknya? Nah, ini boleh kita buat kayak ragam hias Melayu itu. Motif-motifnya gitu. Kita buat biku-bikunya. Ya. Itu aja nih. Segitiga. Kan nggak cantik juga ya, kan? Sampai mati pun tetap nggak cantik. Nah, kan gitu kan? Boleh digini-ginikan. Nampak itu, kan? Jadikan biku-biku dia kan? Nah. Dan seterusnya. Terus ini ya, belakang ya. Ya kan? Kan? 2020 baru kaget Nampak kan? Iya kan? Biku-biku dia kan? Kalaupun dari belakang dia taruh biku juga, mana tahu kan malaikat nanti nengok kan? itu tema mayat ini. Boleh? Versinya agak beda ya. Iya, boleh kita buat juga. Kalau ini macam ya lah Bu, jangan buka aja. Kan malaikat nanti datang dari belakang menengok cantik juga aku katanya kan?
Boleh. Kita buat lagi. Kita buat lagi bikunya sampai siap. Kita anggap siap ini ya. Dan ininya ya. Boleh kan? Lihat. Sudah? Jadi cantik kan, tetap cantik kan? Ya. Oke. Ini baju sudah, kain sudah. Kita mau buat telukungnya atau buat jilbabnya. Nah, ini asingkan. Baju. Siapa yang mau pesen baju? Hubungi saya. Siapa yang pesen baju? Tergantung kita lagi. Kainnya banyak atau sedikit. Kalau mau menghemat, kain apanya ini jilbabnya ini bisa dibuat segitiga. Kalau kainnya banyak, bahannya banyak, kita bisa buat seperti telekung yang 4 segi. Paham kan? Kalau begini kan lebih banyak bahannya. Tapi kalau segitiga, begini kan aja, ya kan? Begini aja, dipotong serong. Sekarang kita coba yang banyak aja lah kainnya ya. Yang mudah. Ya. Ini kita seperti buat jilbab juga. Kita buat sampai sini ya kan. Makanya kita ukur lah. Ini mau buat jilbab syariah lebih kurang ya. Ini udah syariah kali lah ini. Sampai ini udah ke belakang-belakangnya. Baju udah cantik. Bajunya cantik. Ini kita mau buat Kalau yang di kota jadi sekian jadi bajunya udah Udah. tinggal aja. Iya, kita cukup bilang ukuran mayatnya apa? M, L, XL, sekian L. Siapa boleh jadi bilangnya aja lah ya. Langsung wangi-wangi. Udah lengkap. Ya. Sampai kepada anunya udah ada. Air mawarnya untuk itu. Ya. Iya lengkap. Udah. Jadi ini kita mau buat telekung, ya kan? Bagaimana supaya kita nggak heboh lagi memasukkan telekung dan kelasa saling? Iya kan? Iya kan? Udah. Jadi seperti tadi lagi, supaya nggak payah menyarum-nyarumkannya. Ini telekung kita buat tadi lagi. Kita perhitungkan mukanya ya kan? Udah. Ini talinya satu lagi. Kita buat tali lagi. Nah, sudah. Si mayat mau kita cantikkan juga. Ya kan? Biku lagi. Biku lagi. Nah, gitu kan? Kita buat lagi bikunya. Boleh jalan lagi ke dunia ya. Berarti tergantung kreasi juga masing-masing. Enggak ada lah, lurus aja. Ini kan apa? Kreasi. Maksudnya keluarga nenek bilang berapa umumnya atau gimana? Tergantung kita. Bilang
Tapi kalau kita nggak tahu tanya aja, Bu berapa, dikasih tahunya itu yang umumnya. Ya 12 meter siapkan. Oh, gitu. Nah, ya 12 meter itu ya. masuk banyak. Ya, Ya, udah masuk bisa dibuat. udah cukup itu, udah cukup itu, udah cukup itu. Ya kan? Nah, ini. Jadi nanti kan gini. Viral di Facebook bentar lagi. Ini nanti sebelumnya di kan tentang kapas-kapas ya kan. Nah, ini kan belum digolein, karena digolein kan. Nah, nanti kalau ini disatukan lagi. Bulat nih nggak suka kayak. Iya, udah nanti ada. Cantik lah kamu Kak. Di grup nanti ada tuh. Nah, ini dia. Nampak kan? Keren Ya, minta ya. Udah kan? Nah, udah. Berarti pembungkus sudah, kain sudah, baju sudah, celana sudah. Oke. Udah. Ini simpan. Sekarang kita mau buat celana atau buat cawat. Nah, ya. Ada nggak merek apa ya? Jadi ini kan gini, dari sini maksudnya ke selangkangannya, ya kan, dari pinggangnya selangkangan. Kita tarikan dua. Siapa yang mau dulu nih? Bagaimana caranya untuk membuatkan celana atau jib atau cawatnya? Ini yang harus diingat lagi, ya. Setelah ini nanti cawat dibuat, ini cawat dibawa ke kamar mandi, ya. Jadi ketika kita begitu selesai membudukannya, selesai kita menghandulinya, ini cawat udah dipakaikan di kamar mandi. Ya, jangan lagi di depan orang memasang-masangkannya. Nah, jadi si cawat ini dibawa ke kamar mandi. Ada kapas, kita ambil kapasnya. Ini cawat kasih kapas, ya. Tergantung. Kalau ya kan? Jadi ini karena kain kita banyak, ya kan? Kita usah beli mungkin menjadi kecil, biar aja lah dia besar seperti ini, ya. Maafnya, kadang-kadang orang udah meninggal ini dan juga dia uzur, ya kan? Macam-macam yang bisa keluar. Maka ini kita buat kapas. Walaupun nggak uzur tetap pakai kapas Bu. Saya kondisi masih muda. Walaupun, karena nanti begitu masuk dia ke dalam kubur itu kan dia sudah mulai berair, mengeluarkan kan. Nah inilah, ya kita menghemat juga katanya. Kita mau membuat cawatnya, ya kan? Jadi sama seperti kita softtek. Oh iya. Ya kan? Nah ini pembalut. Ada yang segitiga.
segitiga. Tali gitu di samping. Talinya bisa di samping. Oh, tadi kira gitu. Bisa. Jadi kalau yang ini talinya nanti di depan. Nampak ini ya? Dia kan. Jadi ini tinggal kita memasukkan tali di sini. Kita lubangin. Paham? Ini kita lubangin. Lubang dia. Ya. Kita lubang dia. Di sini juga kita lubangin dia. Ada lubang. Tali itu tadi dari sisa. Ya, sisa tadi apa? Ini kita buat menjadi tali. Ini enggak pakai labu. Ya. Ini bisa kita buat jadi tali. Masukkan aja kemari. Kurang banyak kali. Yang penting ini ada sangkutannya, bisa jadi pengikat. Kan tujuannya kan itu kan. Salah masukannya berarti ya. Tertinggal. Ini mau cepatnya aja, ya kan? Nah, yang penting ini bertali aja kemari. Besar ya, prinsipnya ini tujuannya tali untuk menjadi pengikat ikannya, itu aja. Prinsipnya itu tergantung pada kita. Tapi yang jelasnya kita tidak perlu ada benang, ada jarum. Nah ini dia, nampak? Nah ini dia. Nanti ketika kita bawa ke kamar mandi, ini kan sudah dilipat rapi, ya kan? Dilipat rapi. Ini kita bawa ke kamar mandi, ini tadi tinggal pasangkan. Ini begini nanti, ini tinggal diikat. Tinggal diikat. Jadi nggak di depan orang lagi kita mengikat-ikat. Karena apa? Karena udah dibawa ke kamar mandi. Ya, ini. Udah, nampak? Tinggal kita ikatkan pinggangnya. Ini dia, begini nanti. Ini posisinya kan selangkangannya. Nah, nih. Pak ya? Jelas kan? Ini modelnya model yang seperti ini. Kalau modelnya yang seperti celana, itu bisa juga, ya itu bisa juga. Ketika modelnya kayak gitu. Ambil ini aja nggak apa-apa. Ketika kita mau buat modelnya model kayak celana, ya, tapi dia agak sedikit lebih banyak kita menggunakan kain, kan gitu. Karena apa? Karena nanti tetap kita pasangkan di sini ininya, coba ya.
Dan kita mau buat seperti ini, model celana, ya kan? Misalkan kayak kita ngambil buat celana itu kita sendiri. Hah? Kita sendiri yang menentukan hasil sesuai dengan feeling kita jaga kan. Terserah si wak jenazahnya, wak bilalnya. Iya, wak bilalnya. Kan gini kan? Udah, ada banget celana kan? Buat talinya di samping. Jadi kalau model yang seperti ini, ya, kalau kita mau memasangkan ini saya paling gunting-gunting ini lagi ya. Kalau seperti ini, jadi tidak seperti ini tebalnya, ini bisa kita angkat di sini. Nah, ini di sini, nampak? Dan di sini di anu lagi dilobangin untuk menyantelkan ini. Ini kan mau dicantelkan sama ini. Dilobangin ini talinya di sini. Nampak? Nah, itu model talinya di sini, tidak dari bawah. Jelas? Kalau misalnya kita mau buat modelnya model celana, maka talinya letaknya di sini. Ini kita lubangin. Nampak? Nah, ini dilubangin. Ya? Paham enggak? Paham. Nah, ini kita lubangin. Nah, begini dia, dilobangin, maka si ini tadi dicantol kemari. Apa? Ya kan? Dicantolkanlah dia ke sini. Ini pasti itu tempat kapasnya, Bu ya? Iya, ini tempat kapas gunanya ini. Berarti kalau kalau kita buat seperti ini berarti jadi dua jadinya. Iya, itu makanya Bu Teh yang bilang tadi. Kalau ini Iya. Jadi lebih hemat kainnya. Kalau pakai ini kan kita tinggal lagi tali yang ini tak usah pakai tali yang ini, tapi tali dari sini seperti tali kain tadi. Talinya itu dari sini kita lubangin, cantel dia. Jadi dimasukkan ini, masukkan ini. jadi lebih boros kain. Lebih boros kain. Jelas kan? Iya, kalau nggak dikapasin, kita khawatir, ya kan? Kita khawatir, ya apapun namanya pasti ada yang keluar. Begitu masuk nanti kubur jodoh mulai bertambah bau, bertambah busuk dan lain-lain. Oke? Iya, tidak setebal ini, tapi yang penting harus ada tempat kapasnya ini. Jelas? Oke. Iya, jadi kalau ini dia lebih hemat. Hemat dia. Ini kan sayang juga kain seperti ini kan. Oke. Yang terakhir buat sarung tangan. Udah ini aja buat yang ini dia. Ini. Jadi kalau sarung tangan, ya kita bisa, ini udah agak kecilan dia sedikit ya. Nah gini.
ya. Kita mau buat sarung tangan. Karena ketika kita menggosok, memandikan, menggosok-gosok si jenazah, apalagi mengistinjakannya, kan tangan kita tidak langsung ke kulitnya, ya, ke badannya. Ini sarung tangan untuk kita, ya nggak pakai sarung tangan lagi. Nah, udah. Ini begini. Nah, ya. Jadi ini juga kita buat tali aja, tali aja. Yang penting tangan kita tidak sampai ke. Nah, ini bisa dilakukan seperti ini. Nah, berdua lah yang tolong bantukan mengikatkannya, ya kan. Nah, kalau kurang panjang talinya bisa ditambah. Nah, ini gini. Nah, ketatkan sedikit lagi supaya lepas-lepas. Nah, ya. Jadi ini kan, ini nanti kan saya kan harus pintar lah namanya dah. Ini. Boleh juga, tidak dibalut-balut, tergantung kita, ya kan? Mana nyaman kita. Ini kan bisa. Sama-sama was-was kalau memandikan bayi kan? Ya kan? Mandikan bayi. Nah, ini bisa begini. Nah, kalau misalnya tak begini modelnya, mau diikat-ikatkan aja boleh. Begini aja. Iya. Tidak begini-begini aja. Silakan. Yang penting, ya. Kalau ada sarung tangan silakan. Ya kan, banyak kok sarung tangan. Boleh. Boleh. Iya, yang penting tidak sentuh. Ada sarung tangan yang kayak sarung tangan yang tipis sekali yang buat kue itu, boleh juga. Iya, kan ada sarung tangan buat kue. Ya jadi gini kan, apa kan? Jadi kita tanpa benang, tanpa jarum, jelas? Baik, ada pertanyaan? Kalau pakai jahit gimana? Ada juga yang menjahit, maksudnya Itu zaman dahulu. tapi boleh berarti. Boleh. Cuma lagi ngapain nak menjahit? Saya masih ingat itu di kampung saya. Uak yang jadi viral itu udah agak tua. Payah dia begini-gini, gini-gini, ya kan? Akhirnya viral udah pakai mesin jahit aja lah. Kalau mesin jahit minta tolong, tolong kau pasangkan mesin jahit. Jarumnya, benangnya, dijahit menyambungkannya, ya sudah. Bolehkah itu? Boleh. Kita mencari yang mudah. Ada mudah kenapa payah? Kalau sama jilbab ada juga yang memakai tenun jilbab. Ada. Boleh. Oh, aku masukkan lah jadi jilbab itu yang mau saya bilang. Waktu aku tempoh umroh itu, aku pakai itu lo masukkan. Kalau mak meninggal nanti buat itu ya, boleh. Laki-laki, boleh kan kain ihramku itu dimasukkan jadi kafanku? Boleh. Sayang kali lah mak itu, padahal aku belikan tempoh hari dia waktu main umroh itu tempoh hari, katanya itu telukungnya itu bagus. Katanya nanti kalau aku mati, masuk kali itu jadi kafanku. Boleh. Udah jelas? Kalau untuk memandikan Bu, itu aduknya gimana Bu? Apa? Tangannya diangkat atau gimana? Nanti kita praktekkan. Kita nanti praktekkan. Sudah? Udah. Nanti dulu. Ada pertanyaan juga? Sesudah itu kita persiapkan, sudah kita gunting. Sebelum si jenazah kita mandikan, itu kain-kainnya semuanya itu kafannya harus sudah disusun. Jangan nanti udah dia siap mandi, mana bajunya, mana kainnya. Ya, apa gitu? Ya sudah. Nanti kan kita mengkafani di sini.
biasanya sebelum dimandikan, ini kan udah dirapikan. Nah, sekarang kita coba susun, kita rapikan. Bagaimana cara nyusunnya? Juga pakai tata cara. Nah, ambil kainnya, bahannya. Ayo. Yang pertama kali kita letakkan adalah bungkusnya. Enggak. Kalau pakai tikar itu ya memang tikar. Sekarang ini orang tak pakai tikar lagi, mahal pandan, mau pakai plastik ya kan? Pakai plastik ya silakan. Anggaplah ini tikarnya, ya kan? Ayo kita kembang. Nah, yang belakang dulu, bantangan di belakang. Satu lagi. Yang sisa yang dulu. Itu mana itu? Mana satu lagi. Enggak, itu apanya? Nah, coba yang agak mundur apa sedikit. Mundur. Biasanya dirasa pikiran juga. Jangan dirasa pikiran. Terasa ya Pak. Jadi sekarang ketika kita membuat pembungkus, ya kan? Pembungkus ini seperti pertanyaan tadi, bagaimana Bu kalau jenazahnya itu gemuk? Apakah ini mesti 3? Tidak. Ada teknik bagaimana kita membuat kain yang dua bidang ini cukup untuk seorang jenazah walaupun dia gemuk. Nah, kita buat. Kalau jenazahnya gemuk, di atas agak dikembangkan dia. Nah, coba di bawah agak dikecilkan. Nah, supaya dia kembang. Oh gini ya. Nah, kita buat nanti kepala di sana. Di kepala dia, nah, iya, enggak, ini aja, ini yang dicilkan. Nampak ini kan? Begini dia. Nampak ini jelas. Kalau dia gemuk segemuk apapun dia, coba satukan itu kemana? Udah cukup kali kan, walaupun dia gemuk. Gitu. Jadi bagaimana cara menyusun kain pembungkusnya itu ke bawah dia agak kecil, di atas besar, seperti layang-layang. Ya kan bentuknya itu jadi seperti layang-layang. Gitu. Walaupun dia gemuk, jadi tidak perlu sampai 3 lainnya. Ayo sekarang kita susun. Kita anggap ini sekarang si jenazahnya ini yang standar aja lah ya. Nah, tapi tekniknya kalau ada yang gemuk seperti tadi menyusun pembungkusnya. Nah, selisihnya ini. Selisihkan di belakang. Oke. Nah. Ratakan. Nah, oke. Sudah. Sekarang udah ini kita letakkan. Namanya orang meninggal itu saudara kita, ya kan? Kepingin juga lah kita goleknya itu janganlah keras sekali, mau empuk juga lah, kan gitu. Karena kita kepingin empuk, maka kita kasih latihannya. Nah, ya kan? Kita kasih tilang. Kita anggaplah ini sebagai tilang. Nah, tilang kan biasanya tilang itu ada juga spraynya. Maka ini kita alas dulu. Sebelum dialas, kalau ngambil ada di situ. Nah ya. Sebelum dialas, kita taruh wangi-wangian.
ya kan? Ini biasanya kita pakai serbuk cendana. Kalau tidak ada serbuk, itu kalau di kampung biasanya kayu cendana itu kan ada, itu diparut. Oh iya. Ya kan? Diparut dia, maka ditaburkanlah di sini. Ya, ditaburkan si kayu cendana ini tadi. Udah ditaburkan, barulah kita taruh di atas spraynya. Kain tadi kan ada itu. Ini nih, enggak, yang putih. Nah, ini kita buat spraynya. Ya kan? Kita lipat dua aja. Kita lipat dua aja. Taruh di atasnya supaya agak empuk dia sedikit. Nampak kan? Sudah supaya dia agak empuk. Jadi kalau digorengkan dia enggak kembali. Jelas? Udah. Sekarang kita mau meletakkan apanya lagi? Apa dulu? Enggak, celana dalam dibawa ke kamar mandi. Kain yang bawa. Tunggu, ini dia tadi kain, ya kan? Karena jilbab kita jilbab syar'i, ya kan, panjang. Jadi supaya nggak repot nanti ketika dia membalik-balikan, maka letakkan dulu jilbabnya. Kan jilbab dia kan jilbab syar'i. Ayo taruh jilbabnya dulu. Kecuali jilbabnya pendek kayak jilbab kita. Jadi kita buat tadi kan modelnya syar'i. Nah ya. Tuh. Karena nanti dia ini kan di bawah. Itu. Supaya nggak balik-balik. Oh, enggak, bawahnya sedikit. Nah, itu nanti kosongannya itu. Motifnya. Udah. Sudah. Jadi kan ini kan jilbabnya kan panjang kan, jadi sampai ke begini dia, barulah kita letakkan apanya, kainnya. Udah. Terus apa lagi? Baju. Baju belakang. Dari kamar mandi udah. Dari kamar mandi Nah, ini baju. Ini tarik ke sana panjang. Lagi. Ya, nanti dilipat dulu. Udah kan? Nanti ketika ini kan dia kemari ya. Iya. Sudah. Ayo, balik. Tunggu. Kita belum taruh bantal karena kita kelihatannya kapasnya kurang. Kita anggap aja bantal yang itu tadi. Bantal itu kan ada daun salam itu. Ya, ini aja ya. Tapi ingat ya, ini dibawa ke kamar mandi ya. Iya. Ya, ini dianggap udah kita bawa ke kamar mandi ya. Ya. Nih, taruh sana. Di bawah. Bantalnya di bawah jilbab lah. Tuh. Bisa buat. Iya, bisa. Iya. Turun ke bawah sedikit lagi.
Nah, ini. Udah nanti itu potongannya, itu kan potongannya. Ini tetap. Sudah. Nah ini sudah. Ya ini kita rapiin. Ini dari ya ini. Oke. Nah itu rapikan sana. Sudah jelas, ya kan? Inilah dia posisinya. Jadi ketika nanti kita meletakkan si mayat sudah nggak lagi repot-repot, tidak lagi dibalik-balik, dia udah diredikan. Gini dia. Makanya ketika si mayat dimandikan, ini janganlah terbuka seperti ini. Kita tutuplah dia, ya kita lipat. Bagaimana melipatnya? Seperti melipat bendera, ya kan? Ini begini, ya kan? Kita temukan dia. Kemari. Semua tangannya gini kan biar Ibu juga, Bu. Nah, ayo lagi sana. Nah, udah. Oke, sekali lagi. Udah. Tahan. Udah. Mau dibungkus ya? Udah. Baru dari bawah ditaruh talinya. Nah, jadi jangan dari tadi kita taruh talinya. Kalau dari tadi kan berpuntal-puntal ya. Ya kan? Ukuran yang paling pendek adalah di kaki dan di kepala. Artisnya mana nggak mau digoreng? Nanti dimandikan dulu. Silahkan disiapkan untuk mandi. Ya, oke. Sudah. Mana lagi talinya? Ya. Mana guntingnya? Segini guntingnya. Ini oke, nih bentuk kepala. Yang perlu dia lebih panjang itu adalah di dada, di ini dan di pinggang ya kan, nanti di apa nggak ditumit, ditumit sorry, di lutut nggak begitu ya kan, jadi ini nih kita pas kita diperhitungkan tinggal. Ya. Mana lagi? 1, 2. Tuh 2. Ya, dia 5. Kita kasih ganjil yang baiknya. Tuh 2, 3, 4. Nah, ini satu lagi sini. Nanti di lutut. Udah. Satu lagi. Lutut. Sudah selesai ya? Ya. Fotonya tadi tangannya rame-rame tadi. Nah, ayo ulang tangan rame-rame. Ayo semua. Udah. Lipatlah seperti melipat bendera tadi. Dari sana kemari. Nah, dia ditaruh ke tengah. Ayo. Lipat model bendera.
Bukan. Kemari. Dari sana ya juga. Iya, lagi. Udah, jadi ditandain yang sebelah sini kepala dan yang sana ya. Supaya nanti jangan heboh. Waktu enggak. Udah, tapi Waktu kita hendak meletakkan si jenazah nanti tak heboh memutar-mutar. Jadi ditandain yang posisi kepalanya itu di mana, di sana. Jadi kan yang mana dia kepala, yang ini, yang sebelah atas ini, ya kan? Udah, kita mandi.